Dari saya yang pertama, apakah udah ada niat yang pasti? Ya, niat pasti udah ada. Enggak bang, soalnya jangan sampai kita ini. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk semua ya. Dan saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan mudahan rezekinya tentunya. Semoga channelnya semakin berkembang. Dan apa yang menjadi cita-cita di awal tahun 2023 ini, semoga semakin sukses selalu untuk semua para sobat dimanapun Anda berada. Dan kesempatan hari ini, kebetulan ya, saya membawa sahabat ya, sedikit campuran ya. Ingin sedikit besarnya mengupas tuntas tentang per-YouTuban kepada senior kita yang di belakang ini ya, Ustadz Cadel Geboy. Jadi di sini ada sahabat kita yang ini di belakang ya. Ada saudara siapa bang? Sahawe. Oh, namanya Sahawe. Dan ini juga ada ini sahabat kita yang baru mendirikan channel ya. Channel apa bang? Perbengkelan. Nah, dari channel dia itu mengulas servis ataupun perbengkelan. Dan ada pula juga ini ya teman kita. Nah, ini diperkenalkan juga bang channelnya. Channel Natakur, channel campur aduk. Ya, mudah-mudahan ya minta dukungannya dan supportnya. Semoga channel kita ini di tahun 2023 ada perkembangan dan apa yang menjadi cita-cita kita semakin berkembang. Amin. Amin, robbal alamin. Dan tentunya inilah sahabat kita ya yang ingin bertanya terhadap senior kita ya. Ya kita anggap senior karena di sini kita itu pemula ya. Jadi seperti apa dan harus gimana langkah-langkah dan step-step demi step yang kita lewati ataupun yang kita akan buat untuk channel kita sendiri. Mungkin mereka akan lebih banyak lagi untuk mempertanyakan. Mungkin kita awali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembahasan masalah berdirinya channel per-YouTuban kita mulai ya. Silakan bang dipertanyakan. Silakan mulai. Untuk awal aja perkenalkan, saya Natakur. Kebetulan di sini ketemu dengan kawan-kawan baru pertama kali kita ngobrol sharing ya mengenai YouTuber. Untuk bagi saya dan semua pemula masih belajar. Dan dalam kasus saya adalah video tentang reaction. Banyak pemula-pemula yang tergiur dengan gaji YouTuber 100 juta, 200 juta. Sedangkan yang kita alami ternyata apa ya mengenai reupload, baik musik, baik konten, semuanya itu tidak bisa monetisasi. Ya mohon maaf untuk channel-channel yang sudah besar ataupun apa sih ya mengenai tutorial bagaimana sih cara kita membuat channel yang benar dan baiklah gitu. Kita akan tanyakan sebenarnya reupload yang bagaimana sih yang bisa dimonetisasi gitu. Untuk masalah konten re-upload yang memang bisa dimonetisasi itu macam-macam ya. Mungkin kalau untuk saat ini, apalagi kalau menjelang tahun 2023, bahkan kalau yang memang isi kontennya itu re-upload, sulit untuk bisa dimonetisasi. Meskipun kita menggunakan musik yang memang musik tersebut bebas ya, kita gunakan dari YouTube-nya, dari Creative Commons kita ambil, tetapi justru video tersebut atau musik tersebut bisa jadi jebakan buat kita ya, untuk nanti di saat kita mendapat monetisasi akan pasti ditolak. Karena mengapa mereka membuat judul
Creative Commons bisa digunakan ulang. Mungkin bagi mereka musik tersebut aman ya Bang, tetapi bagi YouTube sendiri belum tentu aman. Nah, jadi untuk konten yang bisa dimonetisasi, kalau konten re-upload itu sebetulnya tidak ada ya konten re-upload yang bisa dimonetisasi itu sebetulnya. Artinya untuk re-upload itu pasti tidak bisa gitu kan? Ya, yang pasti untuk konten re-upload itu sudah pasti akan ditolak monetisasinya ya. Meskipun konten kita itu ya mungkin sudah diedit sedemikian rupa, diedit pakai apa, tetap YouTube akan mendeteksi kalau konten tersebut sudah ada yang menggunakan. Misalkan kita tidak tahu nih konten itu ternyata sudah ada yang pakai, kita pakai lagi. Meskipun kita diedit dibedakan dengan konten yang lain, tetap akan ditolak monetisasinya Bang, karena itu konten yang memang sering digunakan oleh channel-channel lain, kita upload lagi. Contohnya salah satunya gini ya, contoh ini Mah ya, contoh ininya konten tentang banjir lah, jangan jauh-jauh ya, konten tentang banjir. Kalau ada kejadian banjir bandang, itu mungkin bukan 1-2 channel yang mengupload ya, apalagi kalau konten tentang kemarin yang kejadian di Cianjur, kayak konten gempa. Nah, itu mungkin ratusan channel yang upload. Tetapi yang fokus ke utama, yang pertama kali membuat video itu, siapa awal mulanya? Tetapi mereka kan tidak tahu video awal mulanya dari mana. Kita tinggal ambil, upload, Ternyata sudah ratusan channel yang upload, yang mengakibatkan ya konten kita itu terkena konten digunakan ulang. Sudah pasti itu akan untung kalau channel kita itu tidak dihapus ya, bisa jadi terkena teguran kalau kita ikut-ikutan upload tentang konten-konten viral tersebut. Kecuali kalau kita pas kejadian ada di situ dan kita menampakkan wajah dan kita memasukkan suara ke dalam video tersebut, itu video memang video hasil kita, Masuk video original. Jadi untuk konten re-upload itu sulit Bang untuk saat ini, apalagi menjelang tahun 2023 ya. Untuk saat ini jangankan channel yang belum dimonetisasi, untuk yang sudah dimonetisasi pun banyak bermasalah Bang. Contohnya kayak ya mungkin penghasilan dolarnya sering menghilang, bahkan ada yang sudah dimonetisasi pun bisa jadi dis. Kenapa? Karena mungkin beliau tidak memahami di saat mengejar 4.000 jam tayang, bisa jadi ingin cepat nih, karena ini udah menjelang tahun 2023, banyak yang membeli jam tayang, tetapi di saat membeli jam tayang mereka tidak memahami langkah-langkahnya. Biasanya si penjual jam tayang itu menyarankan untuk mendaftar itu monetisasi dikasih jangka 5 hari. Apabila sudah tembus 4.000 jam tayang hasil beli misalkan nih, mereka mengasih saran untuk 5 hari itu top dulu, jangan langsung daftar. Karena apa? Takutnya drop jam tayangnya. Nah, kejadian itu sering dialami ya, sudah daftar monetisasi diterima, tapi tiba-tiba jam tayangnya itu spam, hilang. Jadi sia-sia, kembali lagi ke awal. Jadi kalau udah nyampe 4.000 jam tayang tuh kita nunggu 2-3-4 hari. 2-3-4 hari baru nunggu daftar. Karena apa, yang namanya waktu tonton itu ya, waktu tonton publik itu kan kita tidak tahu penghasilan jam tayangnya yang real yang mana, yang tidak real yang mana. Itu YouTube akan terus mengoleksi. Jadi kalau memang sudah paten jam tayang kita, itu pasti aman. Kalau udah 5 hari ya, biasanya kalau udah 5 hari ke sana itu pasti aman, nggak bakalan turun biasanya Bang. Berarti masih mending lebih gitu. Nah, kecuali kalau kita lebih, misalkan ya jangan pas lah 4.000, kita lebihin 4.300 atau 4.500 jam baru itu. nanti mohon dicek lagi lah untuk daftar monetisasinya, apakah video saya masih mengandung re-upload ya kebetulan kadang-kadang tidak sepengetahuan ada musik kayak penjual keliling gitu kan. Kadang-kadang kan begitu kan, tidak dihapus gitu kan, tidak dimasukin ke playlistnya juga.
gitu Bang. Kalau untuk playlistnya itu apakah kita buat sendiri, apakah untuk yang lainnya juga untuk mengejar jam tayangnya? Untuk masalah playlist mah yaitu kita video original kita semua masukin semua ke dalam playlist. Di saat kita keuntungannya apa Bang kalau video kita playlistnya dimasukin video kita semua tanpa ada campuran aduk video orang lain. Di saat video playlist kita direkomendasikan oleh pihak YouTube, sudah pasti video kita akan terus menerus mendapatkan penonton dan jam tayang akan bertambah. Tapi kalau kita masukkan ke dalam playlist kita ada video orang lain, di saat video kita diputar, lalu setelah video habis diputar masuk ke video channel lain atau video orang lain, dan beliau tidak menyukai, sudah pasti akan off, tidak akan diputar lagi. Percuma. Justru kalau video kita playlistnya satu tataan yang rapi ya, isi konten kita semua tata dengan rapi di dalam playlist, apabila orang tersebut menyukai channel kita atau video kita secara terus menerus, video kita itu habis video ini langsung video ini loncat, video ini loncat. Nah itulah keunggulannya. Kenapa saya nggak pernah memasukkan video channel lain atau video orang lain ke dalam playlist? Karena ya mungkin walaupun untuk saat ini misalkan saya tutorial YouTube, mungkin saya sarankan kalau pakai teknik oplos itu saya memasukkan video channel YouTuber pemula lagi ya, yang mungkin tentang membahas tentang tutorial YouTube saya masukkan. Tapi apabila video saya sedang diputar oleh yang memang menyukai konten saya, tiba-tiba ada muncul video orang lain yang memang beliau tidak sukai, nah secara otomatis akan dihentikan. Nah itu kerugiannya, sebetulnya rugi besar kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya buatlah playlist itu yang memang satu tataan yang rapi di channel kita. Kenapa untuk saat ini banyak penghasilan jam tayang spam? Untuk saat ini memang betul-betul banyak penghasilan jam tayang spam itu yang mungkin satu kejadian yang saya juga sering masukkan ya, WA masuk ke WA saya, jam tayang sudah hampir 4.000, sudah hampir 3.000, ternyata besoknya tiba-tiba berkurang. Ya mungkin ada pengaruh-pengaruh yang terjadi, bisa jadi spam ya, akibat mungkin dari playlist, akibat dari yang lain, itu saya tidak paham. Tapi yang jelas untuk saat ini banyak yang kejadian seperti itu. Mungkin penjelasan yang tadi debat sengit ya. Pertanyaan-pertanyaan antara masalah rel upload dengan untuk pembagian playlist dari konten satu dengan konten yang lain, mungkin penjelasannya mungkin sudah begitu jelas ya untuk para sobat, mungkin bisa bermanfaat juga ya. Jadi ya alangkah baiknya kita itu apa sih yang diinginkan oleh dari pihak YouTube ya kita ikuti. Kalau toh emang channel kita itu ingin berkembang ataupun lebih maju lagi daripada sekarang. Nah mungkin ini Bang, ada ini teman saya juga ya, ibarat kata dia baru mau mendirikan, apa sih langkah-langkah yang harus diikuti, terus ilmu-ilmu dasarnya untuk membuat YouTube mereka dari segi perbengkelan gitu. Jadi seperti apa sih bikin kontennya, harus apa, terus langkah-langkah dari pihak yang tidak melanggar dari pihak YouTuber itu seperti gimana? Nah, kalau untuk masalah konten perbengkelan itu memang jauh ya dari konten-konten pelanggaran ya. Memang kalau konten-konten perbengkelan itu memang konten aman. Kalau menurut saya pribadi ya, konten yang aman dan ramah untuk penonton. Karena apa? Karena memberikan ilmu-ilmu yang memang ilmu tersebut banyak dicari atau banyak dibutuhkan. Mungkin siapa tahu ada orang yang sedang membuka YouTube, ingin memperbaiki ini nih caranya gimana. Nah, di situ mereka akan mencari pelajaran dari YouTube, mencari cara pembuatan atau cara memperbaiki knalpot atau cara memperbaiki ban. Nah, di situ di saat diketikkan video kita dibuka, sudah pasti apabila video kita jelas nih cara pengambilan videonya ya, utamakan di saat kita mengambil video, misalkan sedang memperbaiki busi atau apa, usahakan sejelas mungkin, sedetail mungkin ya di saat menjelaskannya. Jadi orang itu akan tertarik terus melihat video-video kita. Yang mungkin pernah dengar ya, ada di Jawa Timur ya, channel mungkin ada yang bisa mengangkat satu kampung untuk menjadi seorang YouTuber pemula semua. Sama, dia itu isi kontennya bengkel. Jujur aja dia pertama kali membuat channel bengkel motor.
Jawa Tengah ya kalau nggak salah. Nah itu isi kontennya bengkel. Karena apa ya? Mungkin dari awal dia ngebengkel itu, dia yang pertama kita harus benar-benar ada candaan sedikit lah di saat kita membuat video itu, bagaimana sih biar orang itu tertarik. Nah, jangan terlalu serius ya, mungkin ada kata-kata yang membuat penonton itu tertawa lah sedikit. Untuk saat itu sebetulnya saat kita membuat video, kadang kalau kita sendiri mengambilan video itu memang sedikit sulit ya. Kita sambil servis ini terus mindahin kamera terus memang agak sulit. Tapi kalau kitanya bisa mempelajari, sering melihat konten-konten bengkel nih bang, utamakan kita sering melihat konten bengkel yang ramai penontonnya. Perhatikan dia cara pengambilan videonya, oh gini, cara berbicaranya, oh gini. Nah disitu lama-lama bang, insya Allah konten kita yang mungkin baru mulai pun bisa jadi tahap bertahap bisa rame. Perbaiki dari cara pembuatan thumbnailnya, oh seperti ini, dari cara pembuatan judulnya seperti ini. Lama-lama ya bisa jadi cara penyampaian bisa jadi rame kalau kita sering menonton video-video bengkel ya. Nah, gimana bang? Udah bisa dimengerti? Nah, terus dia pernah bertanya seperti gini, pernah mungkin ya bang kita bahas juga untuk masalah pengisian deskripsi, hashtag, tag, ataupun yang lainnya gitu. Nah mungkin mereka masih bingung bisa membedakan antara hashtag dan tag dan untuk pengisian deskripsi dalam judul kita. Nah seperti apa sih bang seharusnya gitu? Karena kan ya maklum lah, ibaratnya kalau kita pemula, kita masih meraba dan kita juga belum tahu harus seperti gimana sih bikin deskripsi agar gampang penonton menemukan channel kita ataupun seperti gimana. Nah itu untuk masalah itu berarti itu masalah metadata ya, video metadata. Ya itu masalah metadata. Yang pertama itu yang mungkin dari thumbnail, terus yang kedua judul itu usahakan judul itu yang memang mudah dicari dan mudah dipahami oleh penonton. Misalkan kita cara memperbaiki busi, kita kasih embel-embel belakangnya, cari memperbaiki busi dengan singkat atau dengan apalah ya, kita harus kasih embel-embel yang memang membuat penonton penasaran. Cara memperbaiki busi tanpa harus gini lah. Nah jadi orang kan penasaran. Oh misalkan cara menggunakan atau memperbaiki aki bekas tanpa harus kita cas dulu, ternyata bisa langsung nyala lagi ya, mungkin kan aneh ya. Nah dari situ kan orang penasaran, kok aki yang sudah tidak nyala lagi kok bisa jadi nyala tanpa dicas lagi. Nah itu kan kita bisa dipelajari bagaimana. Nah untuk masalah judul itu ya, untuk masalah deskripsi itu di bawah judul sudah pasti paham ya, kita masukkan judul ke bawah deskripsi itu sama, jangan sampai ditambah-tambahkan lagi. Nah di bawahnya lagi kita masukkan kata-kata yang mungkin untuk memikat penonton. Misalkan kita ya kasih penjelasan sedikit ya, dari misalkan untuk memperbaiki ini begini langkah-langkahnya. Nah kita jelaskan sedikit, setelah itu baru kita isikan kata kunci sebanyak mungkin. Tidak jadi masalah kita isikan, yang penting jangan melebihi 5.000 karakter. YouTube telah menyarankan buatlah kata kunci sebanyak mungkin untuk video kita itu bisa bersaing dengan video-video yang lainnya. Kita itu pemula, kita belum tahu, belum banyak penonton atau belum banyak subscriber. Kalau kita tidak memaksimalkan kata kunci, dijamin video kita akan kesalip sama video-video yang lain. Usahakan kata kunci perbanyak. Kata kunci ya misalkan kalau perbengkelan itu masukkan semua, cara memperbaiki ban, cara memperbaiki apa, pokoknya masukin semua bang. Untuk kata kunci yang memang masuk dalam kategori motor gitu ya, perbengkelan kita masukin. Jangan sampai saya hanya ini kegiatan hari ini untuk memperbaiki ini. Nah kita di kata kuncinya hanya dikasih itu, kita pasti kalah. Semua masukin. Jadi orang di saat mencari video kita pun akan muncul gitu. Jadi di kolom deskripsi itu. Nah ya? itu di kolom deskripsi di bawah itu kita kasih tag ya, bisa hashtag, kita tulis dulu tag, bukan hashtag, ingat ya, tag. Nah kita kasih tag, lalu di bawahnya kata kunci. Kita misalkan cara memperbaiki busi, koma, cara memperbaiki busi, koma, atau cara memperbaiki ban, koma. Nah itu yang bisa dinamakan kata kunci bang. Misalkan cara memperbaiki karburator, koma. Nah itu kata kunci itu sebetulnya yang akan nanti mempermudah video kita dicari. Nah kalau yang hashtag itu yang ada tanda pagar,
itu di bawah kata kunci. Kita cukup mengisikan 3 tutorial bengkel misalkan. Pertama kita isikan tanda pagar tutorial bengkel tapi tanpa ada spasi ya. Cara memperbaiki ini tapi tanpa ada spasi. Cukup 3 kalau menurut saya. Nah kalau untuk yang tag di bawah itu yang mungkin sering dilihat ya, ada di settingan video tag itu sebetulnya hanya untuk memperbaiki kata-kata yang mungkin kita di saat mengisikan judul atau deskripsi salah. Dengan cara mengetikkan yang tadinya YouTube, kita malah mengisikan YouTube. Nah nanti di situ akan diperbaiki di kolom tag. Jadi membantu ya. Nah itu yang hanya bisa membantu di saat kita menulis salah, di situ akan diperbaiki oleh. Artinya untuk semua thumbnail, hashtag maupun tag untuk pemula itu membantu sekali gitu. Iya, yang jelas sangat penting bang, sangat penting ya untuk masalah metadata di video kita. Beda dengan kalau konten kita itu channelnya sudah besar, kita bikin judul sembarangan aja sudah pasti akan ada yang nonton karena pengikutnya udah banyak. Nah, Ya mungkin itu penjelasan. Di samping ini kita suasana semakin memanas ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kita seling juga. Ini bukan endorse ya, ini kita ngopi bukan endorse ya. Ngopi bang, ngopi dulu. Kita di sini ya kita berbicara santai, kita sambil berbagi ilmu. Jadi bukan merasa pintar gitu ya. Kita di sini ya sesama pemula gitu ya. Jadi pengalaman apa yang pernah kita lewati, kita jalani selama kita mendirikan channel kita ya, mungkin Bang Cadel ini mereka lebih senior ya. Jadi pahit manisnya untuk ingin membangun channel dia itu sampai dengan detik sekarang, mungkin mereka itu jatuh bangunnya seperti apa. Mungkin yang di luar sana cuma melihatnya, wah Bang Cadel udah sekian puluh ribu gaji sudah sedapat sekian. Itu kan tidak segampang membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi mungkin di sini kita bisa berbagi ya Bang Cadel, ilmunya apa-apa, seharusnya seperti gimana. Jadi ya kita juga ibarat kata inginlah seperti mereka. Mungkin sedikit kita ambil positifnya ya, kalau negatifnya jangan ya. Nah kalau apapun yang akan ditanyakan ini nanti kita akan bahas. Mungkin dari abang ini, apa bang? Silakan bang, pertanyakan. Ya sedikit besarnya kita juga membantu bang lah. Terima kasih untuk kesempatannya dari Bang Inong. Kebetulan kameraman tadi ya. Kebetulan saya datang ke sini lagi pada ngumpul para YouTuber senior maupun junior. Kebetulan juga saya punya unek-unek. Wah, ini unek-unek ini. Aduh, bahaya. Unek yang sangat mendalam. Udah lama belum bisa kita ungkapkan tersampaikan kepada terutama senior kita Bang Cadel Geboy. Unek-uneknya begini Bang Cadel ya. Iya. Saya itu punya unek-unek kepengen punya channel YouTube. Nah, boleh kan kita bertanya? Boleh. Mungkin sobat-sobat semua juga banyak yang pengen membuat channel YouTube tapi tidak mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa. Nah, pertanyaan saya itu langkah pertama itu gimana caranya untuk bisa menjadi seorang YouTuber? Saya jawab ya, mohon. Ya, silakan Bang Cadel Geboy untuk menjawab. Untuk jawaban pertama dari saya, yang pertama, apakah udah ada niat? Yang pasti. Ya, niat pasti udah ada. Enggak bang, soalnya jangan sampai kita itu mundur di tengah jalan. Iya. Kenapa? Ya mungkin kita itu nge-YouTube tidak hanya bermodalkan pikiran, tetapi sudah pasti kita bermodalkan ini kan, pakai pulsa, pakai apa. Nah, jangan sampai di saat kita sudah mencapai tengah-tengah jalan, udah mau cepat, tapi kita menyerah. Nah, itu yang jangan sampai terjadi ya bang. Iya. Ya mungkin untuk langkah pertama untuk membuat channel YouTube itu sangat mudah. Mungkin kita tinggal buka HP, buka email,
kelola akun, di situ kita daftar buat channel YouTube. Nah, kita masuk ke bagian YouTube, di situ kita masukkan nama channel kita, setting namanya apa dan foto profilnya apa, kita masukkan dan kita masuk ke bagian Google Chrome. Di Google Chrome kita setting lagi. Ya mungkin kita masuk ke channel, lalu kita masuk ke penyesuaian channel, dan mungkin kita masuk ke setelan ya. Di setelan di situ kita masukkan semua kata kunci apa sih isi konten kita nanti ke depannya. Misalkan tentang ngevlog, ya kita masukkan ngevlog. Tentang tutorial mancing, kita masukkan juga tutorial mancing. Di situ sebetulnya kalau udah membuat channel YouTube, ya tentunya kita harus semangat, konsisten membuat video. Nah, dari situ mungkin sudah proses penguploadan, kita pun sudah menjadi seorang YouTuber ya, kalau sudah mempunyai video. Ya cuma kita, ya tadi itu saya jelaskan Bang, ya tentunya kita harus jangan pantang menyerah, harus tetap semangat, jangan sampai sia-sia di tengah jalan, pokoknya mah itu. Terima kasih untuk penjelasan dari Bang Cadel Keboy. Iya. Untuk sementara ini pertanyaan saya cukup sekian. Ya. Mungkin rekan yang lain masih ada pertanyaan. Terima kasih. Silakan. Sudah, silakan Pak Ina. Jelas. Silakan Nah, untuk Bang mungkin Ina. ada tambahan lagi untuk yang Ya, mungkin sebenarnya sih pertanyakan. masih banyak gitu Ya, kan. sambil ngopi Kayak kita mah sebagai pemula Apa sih kita bikin channel, jangan sampai yang apa yang dikatakan tadi, semangatnya cuma semangat di awal aja, semangat 45 gitu kan. Untuk sudah seminggu 2 minggu udah bosan, udah ditinggalin, ya percuma gitu kan. Iya. Kadang kita apa sih buat penyemangatnya itu gitu kan, supaya kita tidak merasa jenuh, untuk ya kasarnya ada buat penghasilan lah dari YouTube gitu kan, gitu. Ya kalau memang kalau channel YouTube itu Bang bisa menjamin ya, bisa menjamin ke depannya. Yang penting kita itu ya mungkin kalau di channel kita itu memang niatnya fokus ingin membuat video panjang, buatlah video panjang. Misalkan untuk saat ini nih yang lagi ramai untuk mendapatkan daftar monetisasi dari jalur video short, ya mungkin kita harus tetap konsisten upload video short. Dari situ mungkin apabila 10 juta sudah tercapai, kita bisa daftar monetisasi, dan tentunya video short bisa menghasilkan uang. Nah mungkin apabila video panjang kita itu belum mencapai target nih, belum mencapai target 4.000 jam tayang, nah itu pun bisa dikaitkan nanti, nggak usah ngejar lagi 4.000 jam tayang Bang untuk channel video panjang. Jadi yang harus kita perhatikan, pikirkan dulu ide konten kita itu mau kemana sih, mau ditujukan kemana videonya, video panjang atau video short. Atau kalau memang video panjang kita sudah mempunyai temanya tentang jahit misalkan, kita fokus jahit, cara memperbaiki saku sobek, cara memperbaiki celana sobek. Dari situ pun ya mungkin kita untuk masalah konten-konten jahit memang jarang lah ya, yang mungkin hanya sebagian besar orang yang membutuhkan, tetapi kan kita harus tetap berusaha. Siapa tahu ada yang pas kita lagi bikin konten, ternyata konten tersebut dibutuhkan. Nah di situ akan bisa rame video kita. Buat Bang Anto silakan masuk lagi. Bang Anto sambil ngopi sini. Bang Anto jangan ngumpet aja kayak nyinyi. Waduh, saya diserbu nih ya. Saya diserbu rumahnya. Ini kamar Bang Cadel berantakan kayak gini, kayak Kamar bujangan. Jalan. Jadi itulah beberapa pertanyaan dan penjelasan dari Bang Cadel ya, dari segi masalah rel upload, terus untuk membagikan suatu playlist, terus cara jam tayang untuk mendirikan channel. Nah mungkin untuk para sobat semoga bermanfaat gitu ya, walaupun hanya sekedar canda gurau ini ya. Jadi di sini tuh kita tidak sengaja untuk membuat podcast ini gitu, cuman ada kedatangan teman kita yang mungkin dari satu wilayah juga di Kalijati Barat itu ya. Jadi mereka, jadi buat sahabat-sahabatku yang memang di kawasan Kalijati ya, yang mempunyai channel YouTube
alangkah baiknya kita bikin Komunitas. seperti ini. Kalau menurut saya bagus ya, kita menambah tali silaturahmi, tali persaudaraan, kita lebih dekat. Mungkin kalau memang yang ingin nih baru membuat channel YouTube, silahkan mampir ke rumah saya, kita belajar bareng. Kalau saya sih ya bebas ya orangnya. Jadi kalau memang ada ada orang-orang yang memang ingin belajar di YouTube bagaimana caranya, silahkan mampir. Jadi alangkah senang ya kalau kita kumpul-kumpul kayak gini sambil ngopi-ngopi bareng, meskipun tidak ada jamuan-jamuan yang istimewa, hanya sekedar segelas kopi ya mungkin ya, tetapi alangkah senangnya. Nah mungkin Bang Ino ada yang mau ditanyakan langsung? Jadi untuk masalah ini Bang, ya saya juga ingin bertanya juga beberapa pertanyaan dari ya yang pernah kita alami juga. Untuk masalah ada sahabat Indo juga yang nge-WA. Jadi mereka bertanya seperti gini, kenapa sih Bang mereka tidak pernah mendapatkan email 1000 subscriber, 2000 subscriber, ataupun apa yang pernah dipinta oleh pihak YouTube. Mereka itu tidak pernah mendapatkan email gitu, pemberitahuan. Nah, apakah mereka itu dari segi pendataan metadata yang di dalam per-YouTubean itu ada yang kurang diisi ataupun gimana? Kalau untuk masalah notifikasi seperti itu, biasanya kalau settingan di channel kita sudah benar ya, itu YouTube akan selalu memberikan informasi-informasi setiap misalkan kita mendapatkan 100 subscriber, itu YouTube akan memberikan email kita, selamat channel Anda sudah bisa mencapai 100 subscriber. Nah itu akan terus dikirimkan apabila setiap bulan pun kita akan mendapatkan email perkembangan channel kita gimana. Nah bisa saja kita tidak mendapatkan email, mungkin dari settingan channelnya itu ada yang tidak disetting di bagian mungkin notifikasi biasanya untuk notifikasi di email itu Bang biasanya Bang. Kalau di settingan channel YouTube itu sebetulnya tidak ada sangkut pautnya ke situ, tapi yang mungkin kalau memang email tidak masuk ke channel kita bisa jadi dari settingan email tersebut. Kalau YouTube itu sebetulnya ya memang sudah pasti ya, setiap bulan pasti akan mengirimkan email ke kita perkembangan channel kita. Jadi kita itu tahu penghasilan bulan ini sekian. YouTube selalu memberikan email-email kepada kita. Jadi bisa saja itu terjadi akibat di settingan emailnya ada notifikasi yang memang tidak diaktifkan. Nah, iya. Jadi kan banyak juga mereka tidak tahu gitu. Gimana sih ingin mengetahui gitulah. Apakah channel kita itu ada perkembangan ataupun apa. Jadi yang sering dikatakan oleh Bang Cadel itu kan mereka 100 subscriber mereka mendapatkan email. Perkembangan channel mendapatkan email gitu. Jadi kan kita tahu baik buruknya channel kita yang kita upload setiap hari ataupun seminggu 2 kali, kita kan mengetahui gitu Bang ya. Jadi harus gimana sih video kita, karena kan pihak YouTube pun memberikan tahu gitu. Nah kalau masalah email kan pasti misalkan tidak dapat kiriman email. Coba kalau kita videonya itu terkena klaim, contohnya terkena klaim hak cipta, sudah pasti kan meskipun kita notifikasi email tidak masuk, sudah pasti akan tercantum klaim hak cipta, dan akan ada kabar lewat email biasanya, meskipun kita tidak pernah mendapatkan kabar dari YouTube kalau bulan ini saya sekian misalkan, atau selamat pencapaian Anda, itu biasanya akan dikirimkan oleh YouTube. Tapi giliran video kita terkena klaim atau terkena teguran, itu secara otomatis akan ada email masuk. Kenapa? Karena itu dari pihak YouTube-nya langsung mengirimkan email. Jadi kalau masalah itu mah, itu tandanya channel kita itu memang settingan udah benar, tapi settingan di email kita ada notifikasi yang memang tidak diaktifkan. Apakah ada keuntungan ataupun kekurangan dari segi email dari pihak per-YouTuber? Enggak Bang, kalau masalah itu enggak ada kekurangan, enggak ada kelebihan. Yang jelas semua channel pun kalau memang settingan channelnya sudah benar dan settingan emailnya sudah benar, sudah pasti akan dikirimkan email oleh pihak YouTube. Selagi channel kita itu sudah diverifikasi 2 langkah. Sudah diverifikasi 2 langkah itu tandanya channel kita sudah diakui oleh pihak YouTube ya. Nah mungkin kalau yang bertanya bagaimana verifikasi 2 langkah, sudah dijelaskan ada di setelan channel kita. Di bagian
setelan lanjutan ya. Nah, di setelan lanjutan kita cek apakah sudah aktif, dan untuk mengaktifkannya sangat mudah Bang, tinggal ngisikan nomor HP yang aktif, itu tandanya kita sudah diakui oleh pihak YouTube. Mungkin ya untuk para sahabat Inong ya tentunya mungkin antara mendapatkan email dan tidak, mungkin sudah mendapatkan penjelasan dari Bang Cadel. Mungkin di sini Inong tidak akan panjang lebar ya dengan suasana, karena ada dadakan ini tetangga meninggal. Jadi mungkin Inong putuskan sampai di sini dulu pembicaraannya. Mudah-mudahan penjelasan dari Bang Cadel bisa bermanfaat, dan untuk yang baru mendirikan channel semoga semakin sukses ya, semangat untuk membuat konten-kontennya. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang di luar sana. Di sini kita tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh. Semua kita belajar, menggali ilmu. Walaupun kita sudah pandai ataupun seperti gimana channel kita, tetap tanpa ada dukungan dari mereka, kita itu bukan siapa-siapa. Jadi apa sih untungnya kita itu bersilaturahmi? Jadi inilah tentunya keuntungan kita silaturahmi, kita bisa sharing sehingga berbagi juga ilmu tentang per-YouTuban dan penjelasan. Semoga channel kita itu bisa berkembang. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Mungkin Inong akhiri sampai di sini dulu ya. Udah debat-debat ngobrol iseng. Inong akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ruhai.